Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan menunjukkan video dari sebelumnya, yaitu dari pertemuan 6 sampai pertemuan 7. Baiklah, di pertemuan 6 ini, yaitu manajemen pertahanan. Menurut Nandang 2.9/2002, manajemen pertahanan merupakan suatu usaha dan kegiatan suatu organisasi dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan pemerintahan di bidang pertahanan dengan mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, jadi yang dimaksud dengan manajemen pertahanan adalah upaya pemerintah di bidang pertahanan dalam menentukan dan mencapai sasaran dengan memanfaatkan sumber daya baik manusia maupun material melalui koordinasi dengan menjalankan fungsi-fungsi. Yang pertama, planning, perencanaan. Yang kedua, executing. Yang ketiga, organizing. Yang keempat, persuading. Yang kelima, leading. Yang keenam, evaluating. Secara umum, menurut Nanda, kegiatan manajemen pertahanan yang dilaksanakan secara operasional dalam praktik sehari-hari meliputi yang pertama, merencanakan penyediaan dan penggunaan tanah untuk menyusun rencana penyediaan dan penggunaan tanah. Kantor pertahanan setempat menggunakan data pokok pertahanan sebagai sumber informasi utama. Yang kedua, pertimbangan aspek tata guna tanah adalah rangkaian kegiatan penataan peruntukan, penggunaan, dan persediaan tanah secara berencana dan teratur sehingga diperoleh manfaatnya yang lestari, optimal, seimbang, dan seserasi untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat dan negara. Selanjutnya, ketiga, ya, pengadaan dan penataan pengusahaan tanah. Perencanaan penggunaan tanah mempunyai arti penting karena merupakan suatu ketentuan dengan penentuan hak atas tanah. Hak atas tanah pada hakikatnya adalah suatu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atau badan hukum untuk menggunakan tanah tersebut dalam batas-batas ketentuan Undang-Undang Pasal 4. Yang keempat, koordinasi penanganan masalah pertahanan. Ada tiga kategori penyebab timbulnya permasalahan bidang pertahanan, yaitu masalah tanah yang bersifat administratif, masalah yang bersifat yuridis perdata, dan masalah yang bersifat yuridis administrasi. Yang kelima, peningkatan pelayanan pertahanan. Pelayanan merupakan salah satu fungsi pokok yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah, termasuk juga instansi Badan Pertahanan Nasional. Yang keenam, pengawasan pelaksanaan penggunaan tanah. Pelaksanaan penggunaan tanah didasarkan pada ketentuan dalam Kepres Nomor 55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah, yaitu bahwa pelaksanaan pengadaan tanah oleh pemerintah dengan luas tidak lebih dari 1 hektar, dan pengadaan tanah oleh swasta dapat dilakukan langsung oleh pimpinan proyek atau investor yang bersangkutan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu pertemuan terakhir, pertemuan 7, yaitu administrasi pertahanan. Menurut Hermit dalam bukunya, cara memperoleh sertifikat tanah hak milik tanah negara dan tanah Pemda 2004 dan 2008, administrasi pertahanan adalah pemberian hak, perpanjangan hak, pembaruan hak, peralihan hak, peningkatan hak, penggabungan hak, pemisahan hak, pemecahan hak, pembebanan hak, izin lokasi, izin perubahan penggunaan tanah, serta izin persetujuan penunjukan dan penggunaan tanah. Sedangkan menurut Murad, pada buku yang berjudul Administrasi Pertahanan Pelaksanaannya dalam Praktek 1997 dijelaskan bahwa administrasi pertahanan adalah suatu usaha dan kegiatan suatu organisasi dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dengan menggerakkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, administrasi pertahanan menurut Rusmadi Murad adalah suatu usaha dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dengan mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan dasar dalam Undang-Undang 1945 mengenai administrasi pertahanan terdapat dalam bab 24 bab 14 tentang kesejahteraan sosial pasal 33 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tanah. Pertumbuhan penduduk. Kedua, meningkatkan kebutuhan penduduk akan ruang sebagai akibat peningkatan kualitas hidup. Yang ketiga, meningkatnya fungsi kota terhadap daerah sekitarnya. Yang keempat, terbatasnya persediaan tanah yang langsung dapat
dikuasai atau dimanfaatkan. Yang kelima, meningkatkan pembangunan. Selanjutnya, tujuan pelaksanaan administrasi pertahanan adalah untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang ditangani oleh pemerintah maupun swasta, yaitu yang pertama, meningkatkan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah. Yang kedua, meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan daya hasil guna tanah lebih bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Selanjutnya, komponen utama dalam migrasi pertahanan. Yang pertama, kepemilikan tanah. Berkaitan dengan legalitas sebagai kepemilikan tanah, hak atas pemilihan tanah, setiap hak atas tanah tersebut yang mencerminkan status penguasaan atau pemilikan atas tanah. Diwujudkan dalam bentuk sertifikat. Penitipan sertifikat dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, nilai tanah. Berkaitan dengan penaksiran sebuah nilai lahan dan properti dengan memperhatikan pendapatan melalui perpajakan serta adjudikasi penilaian lahan dan perselisihan pajak. Yang ketiga, penggunaan tanah. Berkaitan dengan pengontrolan penggunaan lahan melalui perencanaan kebijakan dan regulasi dari penggunaan lahan yang dimiliki oleh masing-masing tingkat pemerintahan. Yang keempat, pengembangan tanah. Berkaitan dengan implementasi dari sesuai perencanaan penggunaan infrastruktur yang baru serta perubahan penggunaan lahan melalui izin perencanaan dan skema pembaharuan pada lahan. Ruang lingkup administrasi pertahanan menurut Usmati Murad tahun 1997. Satu, penata gunaan lahan. Terkait dengan serangkaian kegiatan penataan, peruntukan penggunaan dan penyelesaian tanah secara keseimbangan teratur secara sari, tema, seimbang, dan serasi. Yang kedua, penataan penguasaan tanah, land reform. Fungsi penataan penguasaan tanah dilakukan seperti yang dikenal dengan fungsi land reform meliputi tugas mengawasi penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah untuk melakukan proses sebagainya diatur dalam pasal 6 fungsi sosial hak atas tanah, pasal 7 pemilikan dan penguasaan tanah dibatasi, pasal 10 asas bahwa setiap pemilik tanah harus menggarap atau mengusahakan sendiri tanahnya, dan pasal 17 pemerintah menguasai tanah yang melebihi batas maksimum pemilik. Yang ketiga, pengurusan hak tanah. Fungsi pengurusan hak tanah pasal 2 UPH hak menguasai dari negara memberi wewenang untuk yang pertama, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Yang kedua, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Yang ketiga, menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Yang keempat, pengukuran dan pendaftaran tanah. Pengukuran dan pendaftaran tanah merupakan pelaksanaan dari pasal 19 sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah. Dan dalam kaitan ini, pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia dengan kaitan yang pertama, pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah. Yang kedua, pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak tersebut. Yang ketiga, pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Sekian, terima kasih. Eh, Dalam video ini, saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.